Jumpa lagi acara apa ini? Bukan jumpa lagi, emang ini baru pertama kali ya? Ya. Baru pertama kali Sahara bikin kayak beginian. Ini harusnya berempat kita nih, cuman Kak Agus lagi nggak enak badan, jadi kita doakan cepat sembuh ya. Amin, amin. Cepat sehat kembali. Cepat sehat kembali. Jadi yang hadir yang enak-enak aja. Jadi kemarin tuh kita bikin apa? Bikin klip ya. Ya, sekarang kita mau bahas tentang kenapa kita bikin klip. Iya. Sebenarnya lebih ke inilah, ke eksistensi ya. Karena selama ini Sahara, saya, Iksan, Gan-Gan sama Agus juga kan banyak sibuk masing-masing. Terus kita jarang bikin apa ya, dokumentasi barengan gitu kan. Jadi orang lain kan pasti nyangkainnya Sahara tuh nggak ada, Sahara tuh vakum gitu kan. Nah kebenaran Sahara sendiri punya satu album yang Mirror of Life. Mirror of Life. Itu yang belum pernah dibikin klip satupun. Ya. Jadi pas kemarin kumpul ya, akhirnya kita coba bikin ya. Ya. Oh iya. Kesannya gimana kemarin tuh? Ya, album ini udah album terbaru Sahara sih ya. Album 2000 berapa? 2013. 2013. Cuman kan selain itu juga kita banyak bikin single, ada beberapa lagu yang udah rekaman, udah kerja lagi yang lain-lain. Ini masing-masing gitu. Akhirnya terpikir sekarang kayaknya kita buat eksistensi yang tadi yang disebutkan Ahmad, biar ya bahwa Sahara masih ada lah. Sekarang memang kita belum bikin klipnya sama sekali gitu kan. Akhirnya kita bikin kemarin, minggu kemarin klipnya, yaitu lagu Salah Memilih ya. Itu sebenarnya begini loh, bisa nggak dibikin klip tuh, karena itu bikin kita udah malas bikin album lagi. Akhirnya kita kumpul bikin album yuk, ayo, tapi non profit. Dalam arti non profit itu ya kalaupun laku itu rezeki dari Tuhan lah ya. Yeah. Cuman dalam artian kita lebih total bermusiknya. Yeah. Di album Mirror of Life itu. Waktu itu sempat ngundang MD kita ya. Iya, kita sempat launching kan. Sempat launching dan MD, hampir semua MD bilang, wah ini mereka bingung gimana mau apa yang mau di up atau yang mau dipublish lagu yang mana, mereka juga sendiri bingung. Karena emang lagunya kalau menurut kami sih enak, kami suka gitu. Yeah. Cara suka. Cuman pada saat itu kan warna musiknya di Indonesia nggak kesana. Jadi orang malas denger yang ribet. Bukan berarti kita bikin yang ribet, tapi emang ya dari masing-masing personil emang pengen bikinnya seperti itu. Akhirnya kita nggak bikin album, nggak bikin video klip sama sekali gitu kan. Baru kesempatan kemarin ya. Ya. Itu sebenarnya alasannya gitu kan. Itu idenya gimana sih mau bikin klip tuh? Ya tadinya ngobrol-ngobrol, ada temen lah pencinta Sahara. Dia sama dia ya? Gan ya? Iya gitu. Terus ngumpul, saya ke rumah Gan. Udahlah kita apa namanya? Apa sih kemarin tuh? Saya juga lupa. Ke studio saya katanya, masuk lah. Kita live katanya. Ya udah live lah, lagu apa ya duaan. Awalnya itu ya. Awalnya itu telepon Ahmad, wah nggak bisa, Ahmad lagi ini. Oke, nggak. Ya udah duaan, lagu apa nih? Oh, udah ambil aja yang di lagu Mirror of Life tuh, yang lagu It's Not So Easy. Ya coba lagu itu. Nah gitu awalnya di situ. Ya dari lihat responnya dari para balad ya yang sampai sekarang masih ini ya, saya juga ucapkan kami Sahara terima kasih untuk para balad. Nah, kami ucapkan terima kasih buat balad Sahara yang suka Sahara, karena kalian semua adalah trigger buat kita untuk membuat sebuah karya ya. Nah, kalau tanpa kalian juga kan kita mau bikin buat karya
Iya, Iya. seperti itu. Itu tapi dulu kita di mana nih? Oh, kedai kopi. Kedai Gua kopi. Amat itu ya punya Pak Indra Julius. sama Bapak Hira. Nah, kebetulan beliau adalah owner dari VMX juga ya di Indonesia juga ya. Dan mereka adalah saudara kita. Kita Gitu. banyak saudara. Kita kebetulan banyak saudara ya. Ya terusin. Banyak balat. Prosesnya gimana kemarin? Ya akhirnya telepon lah, kita saling telepon sama anak-anak Sahara. Ya udahlah kita bikin klip aja lah kalau gini. Nanti kita terusin langsung ke apa virtual ya, dan sebagainya lah. Pola-pola sekarang, market sekarang. Akhirnya oke, deal gitu. Nah, syuting lah kita bikin ya. Ya seperti itulah hasilnya ya, yang ada di apa ya, ada di YouTube sekarang. Oh iya, udah keluar di YouTube, jadi bisa lihat langsung di YouTube channelnya Sahara Band Official. Jadi ini kita baru mulai bikin lah gitu ya. Kalau kan gimana kan? Apanya? Ada kesulitan nggak kemarin masih klip-klip tuh? Kesulitan saya apa ya? Saya mah tidak terlalu sulit. Sudah biasa gitu. Jadi biasa-biasa aja. Udah biasa acting ya? Ya. Iya. Jadi ya yang jelas mah saya bersyukur sekali. Karena buat saya selama saya di Sahara dari tahun 2003 ini adalah video klip pertama saya. 2003 ya dulu. 2003. Iya, dari 2003 kan bareng dengan Sahara bikin klip baru. Ini adalah video klip pertama saya di Sahara. Karena waktu itu nggak keburu karena Selain yang itu, selain yang satu lagu yang itu negeri, single. itu mah single ya? Single. Bukan ya? Kalau album Sahara yang pure Sahara baru sekarang itu bikin gitu kan. Juga waktu kalau saya sih kemarin kesulitannya bukan kesulitan sih, maksudnya apa ya, karena udah lama nggak pernah on cam gitu ya. Jadi waduh, Masa sih? Masa. Tapi dia nih yang ngurus-ngurus Kamu semua kan- nih. Yang konsep-konsep tuh dia nih. Kamu itu kan Jadi, konten kreator. ya, Kamu itu. Cuma Kamu kemarin- setiap minggunya ada di depan kamera. cuman oh iya, kita berterima kasih sekali lagi buat Kang Gali ya. Ya. Kang Gali Rangga. Kang Gali Bisa Rangga, ya. follow Instagramnya di @galirangga. Dia juga dari Exodus 57. Dia yang kemarin nge-support kita ya. Iya. Buat pembuatan klip. Wah, sepatunya gila, keren. Pokoknya harus ke Bandung deh. Kalau pokoknya orang luar Bandung yang datang ke Bandung harus datang ke sana. Juga waktu kemarin kita ada support dari Madali Coffee ya. Ya, kemarin sulitannya itu aja sih sebenarnya. Dan yang paling hebat tuh Sandi Dio ya. Sandi dan Dio. Dia maksudnya berangkat dari mereka yang suka dengan lagu Iya. Sahara, itu mereka bisa ngebantu kita Iya. membuat video klip, dan itu sebuah apa ya, kalau buat Iya. saya jadi pemacu buat saya pribadi Iya. untuk bikin karya lagi buat Sahara juga gitu kan. Tuh. Seperti itu cerita tentang apa sih selama ini? Kamu kan yang bikin. Nah, ini. Itu kamu lagu punya kamu. Kamu yang bikin, salah memilih. Salah memilih. Waktu itu kenapa San? Maksudnya kita bikin album yang bukan non profit seperti istilahnya apa ya? Kita bisa berekspresi langsung ya, berekspresi 100% dalam bermusik. Apa yang ada di kepala kita bisa curahkan di situ tanpa ada campur tangan. Wah, ini kurang komersil lah, ini kurang Ya. inilah. Jadi Itu visi. kenapa bisa kepikir seperti itu? Sebenarnya dari dulu juga kalau saya bilang Sahara seperti itu, walaupun ada campur tangan tangan label ya. Cuman memang mereka tidak bisa agak sulit untuk merubah warna Sahara itu sendiri gitu kan. Jadi ya masih ada tetap benang merahnya yang ya katakanlah orang bilang katanya progresif, atau hard rock dan yang lain-lain gitu kan.
tetap masih ada, dan begitu kita tidak ada campur campur tangan label biasa gugup. Kita bikin ya murni lah, apa yang kita suka, apa yang kita bisa kita mainkan aja gitu kan. Tapi Ya hasilnya seperti itu. Kalau mau jujur saya paling suka album Mirror of Life ya. Saya paling suka. Iya. Paling bebas lah kita berekspresi. Iya, sama saya juga seperti itu. Bisa ngisi. Sudah jadi kan si rangkanya tuh udah Ahmad sama waktu itu sama drumnya ini ya. Rotua ya. Udah jadi gitu. Akhirnya kan ya saya ngisinya ya agak bingung juga. Ada ini sebenarnya lagu yang diisi sama Alex ya. Ya, Alex. Sempat. Ya, Waktu sini ya. itu Alex masuk di X Factor. Oh iya, Factor dia masuk, terus dia saya bilang waktu itu Sarah masih ogah-ogahan ngebandnya gitu, daripada menghambat kan ya udah Alex nggak apa-apa lah di X Factor aja, karena Isan waktu itu dia sibuk lagi bikin solo juga dia waktu itu kan, coba warna lain, tapi ya tetap aja akhirnya kan karena kita ya Sahara ini Iya, kan, kita masing-masing kemana-mana ya baliknya ke rumah lagi. sini lagi. Ya. Iya kayak gitu. Seperti itu. Karena Sahara itu apa ya? Kalau buat saya mah Sahara teh udah bukan band lagi gitu. Ya. Lebih ke apa ya? Semacam media workshop gitu. Karena banyak sekali orang yang terlibat di Sahara gitu. Betul. Apalagi gitaris. Banyak ya. Berapa gitaris gitu yang ada di Sahara. Gitaris yang pernah di Sahara tuh founder ya, Irfan. Irfan. Foundernya Sahara tuh Irfan, Cak. Maaf ya. Terus almarhum Dion. Terus SG SG. dan terus Ovi sekarang Amarin. Terus Dadan Kabel. Dendi Bagindas. Dendi Bagindas pernah di Sahara gitu kan. Kalau di Dadan Kabel sama Dendi itu di album Kau Bukan Untukku dia. Ya, kemarin kini dan nanti. Oh itu ya. Walaupun secara recordingnya tidak terlibat, tapi pada saat perform, karena pada saat itu kan sibuk dengan monget gitu ya. Akhirnya kita pakai Dendi waktu itu dan Dendi ke Bagindas gitu kan. Bagindas. Ya begitulah perjalanannya. Kalau drum kita 3 kali. Richard Muter, Founder juga. Agus, Rotua. Cuman waktu season player, waktu kita nggak punya drum sama sekali, ada Sensen. Ada Sensen. Dia Sensen yang suka sering ngebantu kita tuh waktu itu. Alias Handi Bun. Sensen sama Baus ya. Baus after koma. Baus after koma pernah bantuin Sahara juga. Itu kan jadi kami ya sangat berterima kasih sama Mereka. semua, terutama untuk Richard, Irfan, sama Mang Apet ya. Ya. Nanti suatu hari kita undang mereka ke sini ya. Iya. Kalau Mang Apet sekarang ceritanya di mana? Kalau nggak salah cerita terakhirnya di Bali. Di Bali. Di Bali, jadi sejarah Sahara tuh yang mendirikan mereka bertiga ini lah. Yang saya tahu ya. Iya. Saya tahu tuh karena saya masuk ke Sahara tuh generasi kedua. Setelah Mang Opet ini. Mang Apet. Mang Apet. Mang Apet waktu itu kerja, saya masuk, jadilah Sahara gitu kan. Tahun 89 saya resmi. Tapi tetap masih bertiga atau udah masuk bertiga, ada? bertiga waktu itu kita bawain ras terus kan, bawain yang band bertiga. Saya lama-lama repotan juga. Sambil nyanyi kan? Saya sambil nyanyi, sambil main bass, sambil pegang keyboard juga. Wow. Gitu. Akhirnya kita ngambil vokalis waktu itu. Nah, siapa? Ngambil vokalis Iwan Leo. Oh, Iwan Leo. Waktu itu Iwan Leo ikut festival kita di festival se-Indonesia yang versi Loks Libur. Kita dapat juara ketiga. Seiringnya jalan keluar single itu. Single Bangkit itu ya. yang bangkit. Nah. Iwan resign, masuk almarhum
Rian. Sama Rian kita sempat bikin satu single Rian Kristi. dunia. Heeh. Nah setelah itu Richard ke pas band, kalau Irfan di album di single ke Pertama itu bukan yang bangkit itu ya? pertama. Kalau single pertama formasinya Richard, Irfan, saya sama Iwan Ya. Nah, itu berempat. Nah, yang kedua formasinya Richard, saya, almarhum Adion, Yang yang dunia. dunia. Nah, sama almarhum Rian juga. Itu perjalanannya jadi Iya. namanya band warisan. Band warisan. Itu kan dibawain di album pertama ya, lagu dunia tuh ya. Album Enggak. kedua ya. Enggak Kita dong. ya. Dunia tuh. Dunia itu kedua ketiga. Kedua kalau nggak salah ya. Kedua. Oh yang kedua. Album kedua. Album. Nah kalau Gangan sama saya sama dia dulu partner. kayak biji aja. partner in crime. Jadi gini, jadi saya itu masuk resmi jadi gitaris Sahara itu tahun 2003. Tapi saya masuk ke keluarga besar Sahara dari tahun 95. Iya, udah lama. Saya udah lama banget, termasuk sebelum saya bikin Wong. Saya udah ada di Sahara. Iya. Gitu. Saya udah ada di Sahara sebelum saya bikin Wong, malahan yang mensupport saya bikin Wong sendiri adalah Sahara juga. Supporter terbesar saya bikin Wong itu Sahara gitu. Iya. Gitu. Jadi saya sama Sahara mah udah mah saya partner in crime. In the sky kan. Ya udah. Jadi Udah waktu lama. saya ya proses rekaman kayak gitu Sahara saya tahu banget gitu. Sering bantu-bantu juga gitu. Jadi ketika saya masuk Sahara tidak begitu rewas gitu. Oh sempet sama ini juga waktu itu saya pernah lihat di bukan di Ciamplas nih kan apa? Apaan? Gitarisnya siapa? Niko. Sama Niko kan ya? Niko. Niko ya? Ada Niko. Di Sahara juga Niko. Niko waktu itu sama Gangan kan? Iya, Yang sempat double. Oh iya. Sama double gitar. Kita sama Niko. Sempat sama Niko juga. Dan sekarang ya formasi terakhir ya ini. Tapi kita pun tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada SG datang juga bisa bergabung lagi. Iya. Nah itu Kolaborasi. karena kata saya juga itu Sahara itu udah nggak hanya sekedar band gitu, Iya. tapi lebih ke ya media workshop kita bersama. Jadi lebih ke yang diutamakan adalah kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya. Jadi jarang banget, bukan jarang malah nggak pernah kita ada ribut, ada Iya, nggak ada. nggak pernah ada gitu kan. Ya itu tadi maksudnya kita saling inilah. Maksudnya kalau ada event mau main kan, nah males ya udah nggak usah. Udah. Kalau yang satu nggak mau, Eh, jangan lah. Nggak Ya jadi. udah gitu lah. Tapi kalau lagi pengen nggak ada event kita cari event bang. Pas udah lama lagi, pokoknya apa? Yang penting main band aja. Lucu saya ini. Biasa. Kita lebih ke holiday, holiday aja. Biasa Sarah mah memang jadi kompor. Iya. Jadi kayak album terakhir juga ya kita mah kan misinya cuman laku rezeki, nggak laku Kita happy. happy lah. Gitu aja. Gitu. Iya. Senangnya begitu sih kalau ini. Kalau ya maksudnya bikin lagu ya. Kalau pertama tuh waktu saya sama Ahmad nih udah lama kan, udah lama main di kafe bareng. Oh ya pernah. Apa namanya waktu itu? Dulu kafe Puri kafe dulu tuh. Nah, Gunsmoke. Gunsmoke nama bandnya. Oh, iya. Tapi Ahmad udah ada demo ya, udah masuk ya. Udah sama Sahara belum? Udah sama Sahara tapi udah sama. belum bikin demo. Belum. Nah, begitu bikin demo, bukan demo, udah ada album tapi belum komplit gitu. San mau nggak San? Gitu kan. Begitu saya pertama saya dengerin tuh lagu apa? Lagu Gila di kosan. Wah ini aing pisan ya. Aing pisan ya orang hayang kieu gitu maksudnya. Saya pingin pisan yang kayak gini gitu. Mau nggak? Ayolah. Tapi mana solonya? Oke, kita solo lah. Kamu dijebak ya?
Begitu ini solo berhenti dulu bawa gitar akustik Ahmad. Nah emang dia begitu kan, bikin lagunya gayanya Indomie. Jadi ini lagu kamu ya. Jadi di sana siap lah. Masuklah di sana, saya dengar lagu-lagu yang lain. Waduh, saya bilang, iya urang, iya pasti iya mah urang. Ya sempet bingung kan, orang ngisiin aku maha gitu kan, kayak gimana-gimananya. Makanya saya bilang, Ahmad, walaupun dia tidak mengajarkan langsung ke saya, apa yang dia lakukan di ya khususnya dunia rekaman, ya saya ambil ilmunya. Oh kayak begini sih. Ngesoe nyanyi nak kieu. Dia nggak pernah ngasih tahu, "San mana kudu gini," enggak. Tapi saya lihat aja ke dia, oh gini. Ya gitulah hasilnya. Saya juga sama. Gitu. Rekaman, selain rekaman juga banyak ilmu yang lain Iya. yang saya alami dari dia. Jadi kalau Sahara tuh proses rekaman lucu juga sih prosesnya. Kita berangkat ke studio nggak punya lagu. Sampai studio atau bikin musik dasar aja. Nah, saya sebelum kangen. Iya, saya sempat bingung. Dulu bahkan pertama, wah, San, rekaman we, jadwal we. Ayo siap. Wah, dulu masih naik kereta ya. Oh, sana. Nah, mana lagunya nggak ada. Anjir. Gimana tuh? Tenang. Kamu makannya si Padang aja dulu. Dia bikin musik masuk, si Agus masuk. Waduh, giliran saya ya dibantulah sama mereka bikin syair dan sebagainya dan notasi gitu. Ini jadi gitu kan. Nah, dari tahun ke tahun jadi kayak gini lah. Saya akhirnya sedikit demi sedikit bisa gitu. Dan kebenaran di sana sendiri ya hampir semuanya songwriter juga, maksudnya bisa membuat lagu. Saya, Iksan, Gan, cuman Agus tuh bisa. Dia pernah ada lucu di album terus siapa yang ketawa, album kedua, album pertama gitu, Man, gua ada lagu nih. Oke, siap. Kalau dalam pikiran saya ada lagu berarti ada notasi kan. Oke. Mana lagunya? Gus, mana lagunya? Gini loh. Duh. Lagunya mana? Kok lagi gini aja? Saya pusing itu sampai maksudnya kan biasa kalau ada lagu ada ada. Kalau nggak ada saya jadi masalah lah. Yang penting ada notasi. Lagu sudah lucu dia. Karena dia pemain drum. Pokoknya drumnya gini aja. Lagunya mana? Ya ini drumnya. Wah itu saya pengen ketawa akhirnya ya. Jadi lagu kalau nggak salah itu lagu apa ya? Yang saya telat, yang saya nggak berangkat tidur itu sana. Aduh lupa saya lagi. Saya ada sama aku sih. Dia ngasih notasi Apa sih? eksekusi dia kasih itu. Dam. Oh, iya. Itu kan. Eksekusi tuh. Lagu eksekusi saya cuma bikin notasi aja. Nah itu lagu itu. Pas lagu itu mana? Ini loh. Tak. Lagunya ya ini. Itu. Itu akhirnya Iksan kebetulan waktu itu saya lagi ngeberesin kuliah kalau nggak salah. Iksan Agus sama Almarhum John ya. Jadi saya datang terakhir sana cuma tinggal ngisi bass sama bikin notasi aja. Benar. Cuman itu doang. Telat. Itu lagu itu. Yang lucu itu aja sebenarnya di sana tuh. Ya Agus punya. Oh, Ya iya. kalau yang prosesi album yang terakhir ini itu prosesnya gimana ini yang album? Ya maksudnya yang bikin lagu siapa, yang Itu juga lucu juga. Mirror of Life. Lucu juga karena saya cuman dikasih guide bass. Cuman dikasih guide bass, belum ada lagunya. Jadi, kalau Sahara itu bikin begitu. Misalnya saya yang punya lagu, saya bikin gaya bassnya ding sama notasi lagu sedikit. Belum ada saya kasih ke Gan, saya kasih ke Agus. Gan, ya gitar gimana? Ya gimana kamu terserah sih gitarnya. Drumnya, ya kumaha ente, sama isi.
Iya, dekat, nah gitu. itu benar. Dekat banget. Akhirnya jadi juga sebuah lagu gitu. Betul. Walaupun kita nggak pernah ngobrol gini nih, kayak band-band lain, yuk bikin lagu bareng. Briefing. Briefing Benar. Sahara tuh belum pernah. Gua briefing Sahara mah. Sahara tuh belum pernah ngumpul bareng. Bikin lagu, lagunya begini, nggak pernah. Benar. Jadi saya ada lagu, saya bikin bass line-nya, bassnya begini. Nah, paling notasi lagu saya kasih ini song, ini chorus, ini refrain. Saya kasihkan ke saya setor saya setor ke Agus. Paling mereka sendiri yang enaknya di gini. Jadi saya sendiri nggak tahu prosesnya. Mereka soalnya bikin di rumah masing-masing ya. Kalau sekarang kan enak tinggal bikin di rumah gitu. Paling kalau vokal paling Ihsan bikin satunya. Kalau dia bikin notasi udah dia bikin ya terserah, bebas. Kalau bisa sih ya nggak pernah Nggak pernah dipatok, itu enaknya kayak Iya, gitu. gitu. Jadi mengalir aja semua ya. Ya, sekaligus saya juga mumpung ada Ahmad, ada Ihsan gitu. Saya mau jawab. So, pelang, omongin lah, udah Saya mau kita jawab, iya ya. orang-orang iya lah. Jadi kan selama ini juga banyak yang komplain. Karena Pada saat Sahara membawakan lagu Sahara lama, melodi gitarnya untuk itu. Biasa. Ya. Jadi gini ceritanya. Jadi di Sahara itu malah saya diwanti-wanti sama Ahmad dari awal. Katanya Ya udah mainnya terserah aja gitu. maneh lah. Nggak usah ganti jadi Dion gitu. Ya. Nah, gitu. Paling nanti ada menang merahnya aja gitu. Iya. Itu sudah seizin beliau loh. Jadi saya tidak, wah aku mau berang weh gitu. Untuk gitu. Makanya kemarin kenapa saya bikin tutorial lagu-lagu interlude Sahara kayak gitu. Nah itu bukan berarti saya sama Dion itu CS pisan gitu. udah kayak kakak gitu. Saya mah udah deket pisan gitu. Sekomplek lah. Kompleknya. Itu jadi wah salah besar kalau misalkan saya dibilang anti Dion. Wah enggak sama sekali, salah gede itu teh. Enggak. Ini kita kupas sekarang nih. Ada saksinya para pendahulu saya. Malahan Dion sendiri memandatkan kepada Iya. kan ya. Saya jadi terus terang aja saya masuk Sahara itu yang mewariskan Sahara, gitaris Sahara ke saya itu ya Dion langsung gitu. Itu personal gitu. Terusin gitu. Jadi saya itu melanjutkan amanahnya beliau gitu. Benar. Begitu. Iya sih. Jadi nggak pernah maksudnya kalau kita tuh kalau misalnya khususnya di album Sahara, kalau mau bawain lagu Sahara ya bisa gangan yang main gitarnya ya gimana gangan aja. Maksudnya kalau ini linknya gimana terserah lo aja maksudnya. Yang karakter musik mah cuma satu sebenarnya. Nyaman kan? Ya, itu. Nyaman dan jadi diri sendiri, benar nggak? Benar. Jadi pada saat dia main, kayak asik. Paling kita saling koreksi aja, kayak gagal koreksi ke saya. Mat itu soalnya agak diginiin. Saya juga sama dengan sama saling lah. Ya. Untuk hal seperti itu. Cuma Benar. kita nggak pernah sampai berdebat. Seperti apa? nggak Oh, pernah. untuk menentukan satu konsep gitu kan. Nggak pernah. Dan Sahara kalau dibilang teh konsepnya seperti apa sih? Nggak tahu kita juga. Nggak pernah konsep. Pokoknya ngalir aja ya karena itu tadi kita nggak pernah briefing. Ya. Apalagi briefing untuk membuat sebuah lagu nggak pernah. Paling kita briefing kemarin bikin klip. Nah, itu tapi ya. untuk yang bikin lagu atau apa nggak pernah briefing. Tapi benar sih. Kalau bicara sekarang mah masih mending ya. Di Sahara era saya gitu. Saya dikasih guide bass, bisa ngerjain di rumah. Coba kalau kita kilas balik ke belakang, waktu saya lihat rekaman Sahara album Sepatu kayak gitu, itu kan gimana coba? Harus direkam dengan nyewa studio, waktu terbatas, dengan konsepnya masih tetap seperti itu. Masih seperti itu. Saya ngalamin Gila sendiri. kan gitu. Dan lagunya juga nggak ada goblok. Ya, gitu emang gitu. Nggak ada. Si ini. Bung dang. Lagu naon ieu? Istilah. Wah, Agus naon. Memang dia sama Agus kan emang udah inilah ya kan mainan. Termasuk kalau saya kan memang harus ngikuti dia gitu. Tapi akhirnya saya dengan pelajaran yang saya
timba di situ, ya udah kamu mah ngisi aja gitu kan sama Deon kayak gitu. Dan dia bisa juga, bisa. Jadi jadinya sepatu. Kalau ya mungkin itu karena apa ya? Mungkin pada backgroundnya masing-masing tuh mereka adalah biasa terkonsep gitu kan pada saat Iksan masuk juga datang dia hanya ngedengerin musiknya terus Iksan nanya lagu mana? Ini lagunya Nana doang? Iya. Terus kamu gimana? Ya terserah. Sayanya mana? Paling saya ke bawah dulu di tukang mie ayam. Baru setelah jadi saya bilang nih sayanya kalau ada yang mau dirubah rubah aja sendiri. Jadi seperti itu. Kadang-kadang dia pas lagi wah ini kurang cocok dia rubah sendiri juga. Gelo bener. Jadi ya itulah seperti itu. Bener. Dan Sama insomnia juga gitu kan? Sama. Nah kalau insomnia waktu itu kita sebenarnya ada salah satu radio yang membesarkan nama Sahara itu Jila. Sekarang udah nggak ada ya. Di situ ada almarhum Kang Jo, ada Mbak Arin, terus Mbak Nata sekarang masih siaran. Terus Mbak Plano ya. Dulu ada yang namanya Samuel Marudut. Kesulitan di Sahara khususnya adalah masalah syair. Jadi pada saat itu Samuel Marudut bilang, ini gua bikin coret-coretan nih. Mana coret-coretannya? Saya lihat ya. Ya sudah. Akhirnya digabungin sama aransemen yang kita punya dan jadilah lagu Insomnia itu. Iya. Ya kalau saya bilang sih itu syair ada dua, ada Samuel Marudut sama Ahmad bikin yang ini apa yang pas bridge-nya. Oh yang bridge ya? Nah, bikinnya tuh di Sadakling. Cing. Oh siap. Penuh dengan apa ya? Kaget. Jadi jangan kaget kalau misalnya Sahara perform ya tidak sama dengan kaset. Jadi jangan kadang-kadang paling yang sama tuh patternnya paling kalau ada yang tadi gitu bisa paling sama. Tapi pola permainannya pasti kita tidak akan pernah sama. Karena prosesnya juga seperti itu. Iya. Nggak ada proses latihan dulu, setelah latihan jadi lagu baru kita masuk studio rekaman. Tidak pernah seperti itu. Jadi kadang-kadang main. Tapi waktu zaman sebelum album waktu zaman Ahmad lah, itu prosesnya kayak sama kayak gitu nggak? Zaman Richard, Irfan ya. Oh kalau kita dulu kan cover. Ya cover lagu orang lain. Tetap latihan lah ya. Cuman nah kalau dulu rutin Latihan. Sekarang saya tanya kapan cara latihan? Enggak pernah. Coba kapan cara latihan? Nanti kalau mau main. Nah, Kalau jadi. Kalau jadi mainnya. Saya tuh kacau. Maksudnya kita nggak pernah latihan band rutin, tidak pernah bisa. Kita bertahun-tahun ini nggak pernah latihan. Jadi kita latihan cuma pada saat ada event. Besoknya mau 3 hari mau main ya, 3 hari mau perform, baru kita latihan. Jadi pas ketemu studio latihan, itu masih satu Gitu. Ya itulah maksudnya Sahara, bukan maksudnya wah hebat Sahara, bukan. Keadaannya memang dari dulu seperti itu. Sahara memang itu bagusnya sebenarnya yang idealnya kan bukan hebat. Sahara itu jenius. yang idealnya yang bagusnya itu latihan. Iya latihan lah. Itu maksudnya benar kan ya melatih kekompakan. Iya. Cuma kalau Sahara lebih ngelatih ke kekompakan Batin. Kita itu melatih telepati. lebih ke batin. Jadi batinnya sudah kompak. Ini latihannya dalam hati. Jadi pada saat latihan, Alright. Jadi latihan, ya ini terus terang. Sahara itu latihan nggak pernah lama. Iya benar. Kecek, kopi lah, kopi. Latihan tuh gitu, cuma ya kumaha latihan tuh. Jadi datangnya ke pelong-pelong weh. Oh udah tahu lagu apa, nggak usah disebutin ya. Cuma
memang kunci ya, kunci dari Sahara cuma satu sebenarnya. Saya tahu dia marah kalau seperti apa. Saya tahu dia marah kalau saya seperti apa, dan saya tahu mereka senang kalau saya seperti apa. Mereka juga sama. Jadi mereka tidak akan pernah membuat suatu hal yang bikin masing-masing personil marah atau tersinggung ya. Tersinggung atau nggak suka. Jadi kuncinya di kita cuma itu aja gitu kan. Kita itu Iya. dewasa dalam berpikir gitu. Dalam menyikapi sebuah masalah gitu kita cukup dewasa. Ya, jadi nggak pernah apa ya. Misalnya saya tahu karakter masing-masing. Oh, kalau gue begini pasti si Iksan, Gagang, Agus pasti bakal. Jadi saya tidak pernah melakukan hal itu. Mereka juga sama seperti itu ya, ke setiap masing-masing personil gitu kan. Dan itu pengaruhnya besar terhadap pembuatan Besar. musik kita ya, Iya. khususnya gitu maksudnya. Dan Bisa. nanti kita bakal adain ya, bakal buat next mungkin ya. Apa tuh? Landak. Nah. Lantunan dadakan. Oh iya, Oke. di next ya. Kita ada bikin acara yang namanya landak tuh. Kita bikin lagu dadak. Saya dengan bikin gitar, saya bikin dengan bikin line gitarnya. Saya bikin notasi, dia bikin saya. Ya, next. Next Oke. lah. Dan saya juga secara pribadi ya, dan secara sobat Sahara, saya mau berterima kasih buat orang-orang hebat yang pernah terlibat di Sahara. Itu Agus KB, Indra Julius, Iya. sampai sekarang itu Bagus Raditya Ya. yang sekarang jadi Ketua Kadin. ya. Tadi nih. Terus Dino Baharudin, Dino Baharudin, terus Santos Bino, Agus Anyam. Oh, Santos Bino dia bikin lagu, pernah di Sahara ada yang judul lagunya apa? Babies, bukan? Oh Nah, itu ya. Ngobam, gak bisa juga sama. Itu yang bikin sairnya tuh Santos Bino ya. Dia yang bikin sair, ada sair, saya bikin notasi dan jadilah lagu itu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkumpul semuanya ya. Amin. Oke, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian. Ya. Jangan lupa bahagia, tetap bermusik, Sehat selalu ya. sehat selalu, Sehat selalu. dan jangan pernah kotak-kotakan yang namanya genre musik. Oke, Siap. maju terus musik Indonesia. Bye. Bye.